Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syihab Azuri dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 3 kelas 3A. Dibuatnya video ini untuk mengerjakan tugas mandiri dari mata kuliah Al-Madkhol ila Ilmi Lughah dosen pengampu Pak Ervan Gozali MSI. Ya, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi. Ya, morfologi seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari juga. Morfologi itu kan cabang dari ilmu linguistik. Ilmu linguistik itu kan ilmu bahasa. Nah, morfologi itu mempelajari tentang apa sih? Morfologi dalam ilmu bahasa menjelaskan sebagai kata yang diadaptasi. Nah, jadi morfologi itu menerangkan atau menjelaskan tentang kata-kata yang diadaptasi. Nanti penjabaran lebih dalamnya ada. Diambil dari bahasa Inggris, morfologi, morph yang artinya bentuk, sedangkan logi yang artinya ilmu. Nah, kalau digabungin berarti kan ilmu tentang bentuk. Morfologi dalam ilmu bahasa juga diartikan sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kata, yaitu 2 satuan kebahasaan dan 10 satuan kebahasaan yang dikenal secara umum. Ya, jadi morfologi dalam ilmu bahasa juga itu mengkaji tentang morfem juga. Morfem maksudnya bukan tentang kata doang, tapi tentang morfem juga. Sementara itu, pengertian morfologi menurut Kamus Linguistik dalam buku Psikolinguistik, Teori dan Analisis adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Tuh, yang tadi udah saya baca juga. Jadi morfologi itu dalam ilmu bahasa tidak hanya mengkaji tentang kata. Tadi kan kalau misalkan dari arti morfologi sendiri kan ilmu bentuk. Nah, ilmu bentuk dalam suatu bahasa, dalam suatu kata. Nah, tapi morfologi bukan cuma mengkaji atau menjelaskan tentang kata doang, tapi menjelaskan tentang morfem juga. Yaitu tadi morfem itu kombinasi atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Nah, itu morfem namanya. Nah, mungkin langsung masuk ke contohnya aja ya. Tadi kan morfologi, ilmu tentang bentuk dalam suatu kata. Nah, contoh kucing. Nah, kucing itu satu kata, kucing. Tapi dalam morfologi, misal satu kata kucing doang itu berarti emang cuma kucing, satu kucing. Tapi kalau misalkan kucing-kucing, nah itu artinya banyak kucing atau kucing yang banyak, kayak gitu. Nah, itu kan perubahan bentuk salah satunya tentunya. Ada juga yang diberi imbuhan. Jadi contoh lain deh, jangan kucing. Anak misalnya, anak satu kata anak. Kalau misalkan anak-anak berarti anak yang banyak, sama kayak kucing. Nah, ada juga yang diberi imbuhan. Kayak contohnya tadi anak diberi imbuhan ber. Anak satu kata diberi imbuhan di awalnya ber, jadi beranak. Artinya bukan cuma satu kata maksudnya anak doang. Kalau misalkan di awalnya sudah diberikan imbuhan beranak berarti artinya memiliki anak. Nah, ada lagi contoh. Ya kalau misalkan contoh itu pasti banyak banget tentang morfologi sendiri. Karena memang kata itu banyak sekali. Kita setiap hari sebagai manusia berbicara, berkomunikasi dengan orang sehari-hari itu menggunakan banyak sekali kata. Dan mungkin mayoritas dari kata-kata tersebut bisa dijadikan contoh dalam morfologi. Karena morfologi itu kan tadi ilmu tentang bentuk.
ilmu tentang bentuk dari sebuah kata. Nah, tadi contoh lagi. Satu contoh lagi, contohnya marah. Marah. Marah, tahu marah? Marah itu satu kata yang menunjukkan tentang ekspresi. Nah, kalau misalkan dalam morfologi, marah yang satu kata itu menunjukkan tentang ekspresi, emosi, maksudnya marah. Kalau marah-marah itu maksudnya bukan cuma sekedar satu kata yang mengekspresikan marah, mengekspresikan sifat doang, tapi marah-marah menjadi apa ya, sering marah lah, marah-marah sering marah kayak tadi. Beda mungkin, tapi kalau sama kucing-kucing sama anak-anak, kalau anak-anak dan kucing-kucing itu kan anak yang banyak, kucing yang banyak. Kalau marah-marah tuh sering banget marah gitu. Kayak contoh, ih kamu marah-marah terus sih. Nah gitu kan, berarti kamu tuh sering marah-marah gitu loh, kamu tuh sering banget marah. Karena di sini katanya bukan cuma marah doang satu. Kalau misalkan kamu marah, kok kamu marah, nah itu berarti menunjukkan kalau misalkan dia itu marah pada saat itu saja gitu loh. Tapi kalau misalkan marah-marah, kok kamu marah-marah terus, no, kok kamu marah-marah terus, berarti itu kan udah sering banget terjadi gitu loh, bukan cuma di saat itu saja. Nah itu tuh morfologi, ilmu dalam linguistik yang mengkaji tentang bentuk. Nah dari bentuk tersebut mempengaruhi maknanya juga, kayak tadi contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Nah, sebuah proses pengubahan kata. Morfologi terdiri dari 9 jenis dan proses dengan cara pengubahan kata yang berbeda-beda. Proses pengubahan kata yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda juga tuh. Dalam referensi yang saya baca, berarti benar. Morfologi itu ilmu yang mengkaji tentang bentuk dari suatu kata, dan dari perubahan bentuk sebuah kata tersebut itu bisa mempengaruhi maknanya. Dari yang maknanya cuma satu atau tunggal ditambah jadi dua kata yang sama. Jadi walaupun sama kayak tadi nih, marah-marah, kucing-kucing, anak-anak. Nah, itu tuh mempengaruhi maknanya. Dari satu bentuk dikaji melalui morfologi, ditambah lagi satu katanya menjadi dua, marah-marah, yang kucing, anak-anak, itu mempengaruhi maknanya, mempengaruhi maksud dari katanya. Ya mungkin cukup sekian dari saya pembahasan tentang morfologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.